Salah satu ciri dari karakteristik nasional Indonesia adalah senantiasa menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik nasionalisme Indonesia dilandaskan pada Pancasila sila keberapa. Oke, sebenarnya di sini ada kata kunci, yaitu kata kunci yang pentingnya itu nih, menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, serta memelihara ini ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini merupakan butir pengamalan sila ketiga. Pengamalan sila ketiga itu ada 7 ya. Yang pertama itu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sanggup rela berkorban bila diperlukan. Jadi rela berkorban ya. Berkorban. Terus yang ketiga, mengembangkan sikap cinta tanah air. Cinta tanah air dan bangsa ya. Cinta tanah air dan bangsa. Terus yang keempat, bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia. Jadi bangga akan bangsa dan tanah air Indonesia ya. Terus yang kelima, ikut memelihara ketertiban dunia ya. Ikut menjaga ketertiban dunia. Terus yang keenam, memajukan persatuan berdasar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi persatuan berdasar Bhinneka Tunggal Ika. Terus yang ketujuh, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa ya. Jadi pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Oke, jadi ada 7 ini ya. Perjuangan para pejuang bangsa dalam mengusulkan dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara membutuhkan sikap pengorbanan yang tinggi. Kita sebagai generasi penerus bangsa berkedudukan sebagai warga negara. Salah satu kewajiban kita ini terhadap Pancasila adalah jadi dulu para pejuang bangsa itu udah banyak berkorban ya demi memikirkan kehidupan negara yang akan segera merdeka ya, yaitu dengan menyusun dasar negara yaitu Pancasila. Nah, kewajiban kita sebagai generasi bangsa yang berkedudukan sebagai warga negara adalah melestarikan Pancasila ya. Nah, melestarikan ini bisa meliputi mempelajari, mengamalkan, serta mempertahankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang C. Oke, yang C ya. Beni berkeinginan kuat untuk menjadi anggota DPR. Beliau adalah sarjana ilmu politik dan sangat mengerti tentang hukum dan politik di Indonesia. Berdasarkan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Beni dapat menjadi anggota DPR akan dipilih melalui A. Peraturan MPR, mungkin ini maksudnya TAP MPR ya, ketetapan MPR mungkin ya. B. Keputusan Presiden. C. Undang-undang. D. Pemilihan umum. E. Ketetapan Menteri Dalam Negeri. Oke, kalau kita merujuk pasal 29 ayat 1 disebutkan bahwa anggota DPR itu dipilih melalui pemilihan umum ya. Jadi dipilih melalui pemilu tanpa terkecuali, sekalipun ia sarjana ilmu politik, sekalipun juga ia adalah orang yang cukup cerdas, tetap dipilih melalui pemilu karena itu adalah amanat konstitusi negara ya. Konstitusi negara kita Undang-Undang Dasar 1945 ya. Oke, pilihan yang tepat adalah yang ini ya, yang D. Oke, yang D. Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 telah mengamanatkan bela negara sebagai bentuk pelayanan kepemudaan yang dapat diimplementasikan dengan cara yang mana nih?
A. Peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki. B. Kemudahan dalam mendapatkan pendidikan dan pertukaran pelajar ke luar negeri. C. Perluasan kemampuan dalam bidang iptek. D. Keikutsertaan dan partisipasi aktif dalam organisasi-organisasi internasional dan pelatihan kepemimpinan bagi pemuda. E. Pemberian pelatihan soft skill dan perluasan kesempatan kerja ke dalam dan ke luar negeri. Oke, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 ini tentang kepemudaan ya. Dalam undang-undang ini pemuda yang dimaksud adalah yang berumur 16 tahun hingga 30 tahun. Definisi pemuda dalam undang-undang ini. Adapun tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah untuk menjamin pemuda dalam mengembangkan potensi, terus kapasitas diri, termasuk aktualisasi diri dan cita-cita. Jadi aktualisasi diri dan cita-cita guna mendapatkan kesempatan termasuk bekerja dan keikutsertaan dalam berbagai aktivitas yang produktif ya. Selain itu juga, ini yang pertama ya, selain itu juga ditujukan untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi eksistensi dan aktivitas kepemudaan dan aktivitas kepemudaan. Oke. Kalau kita lihat dari pilihannya ini, yang tepat adalah yang A ya, peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi. Nih, kapasitas ya. Potensi dan keahlian yang dimiliki ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang A. Tujuan dan maksud dari terwujudnya etika penegakan hukum yang berkeadilan dalam sebuah lembaga peradilan adalah untuk A. Menghindarkan penggunaan hukum yang berpihak pada penguasa. B. Terwujudnya ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan perundang-undangan. C. Menumbuhkan kesadaran akan tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama. C. Menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum. E. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar warga mampu menjaga harkat dan martabatnya. Oke, sebenarnya di sini secara nggak langsung menanyakan fungsi dari hukum ya, termasuk etika penegakan hukum. Kita harus pahami bahwa hukum itu dibentuk untuk mengatur agar menjadi lebih teratur dan tertib. Nah, tentu dalam kehidupan tuh pasti banyak permasalahan ya. Ada yang sifatnya karakternya kan berbeda-beda ya. Ada yang tertib, nggak tertib gitu ya. Maka dibutuhkan hukum untuk mengatur keteraturan dalam hidup bersama ya. Jadi pilihan yang tepat harusnya yang C, menumbuhkan kesadaran akan tertib sosial, ketenangan dan keteraturan hidup bersama. Oke, pilihan yang tepat adalah yang C ya.